Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membedah suatu teori, yakni teori politik transaksional. Nah, pada mulanya politik transaksional ini dicetuskan oleh tokoh James Buchanan. Awal mulanya dalam kajian politik ada 3 pendekatan, yakni yang pertama teori pilihan publik, selanjutnya ada analisis ekonomi terhadap kebijakan, dan yang ketiga ada analisis ekonomi terhadap institusi. Nah, tokoh James Buchanan, pilihan publik ini berawal dari kepentingan pribadi dan kelangkaan sumber daya, sehingga memunculkan yakni supply and demand. Apa yang diberikan oleh pemimpin harapannya akan mendapat imbalan dari masyarakat. Inilah yang dinamakan politik transaksional. Unsur dari politik transaksional ini sendiri ada 5, yakni yang pertama ada jenis transaksi, alat transaksi, alat pertukaran, peran supplier, dan peran demand. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat kedatangan tamu spesial dari Kabupaten Tulungagung, Mas Hasogi. Halo Mas Bram, apa kabar Mas Bram? Alhamdulillah baik saya. Alhamdulillah. Mas Hasogi sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, dari yang setelah saya jelaskan tadi, dari politik transaksional ini kan ada 5 unsurnya yang penting. Dari yang pertama ada jenis transaksi, kemudian alat transaksi, alat pertukaran, peran supplier, dan peran dari demand. Saya panggilnya Mas Has aja ya. Mas Has, ada nggak sih suatu fenomena di desa Mas perihal politik transaksional ini? Kalau contoh praktik politik transaksional di daerah saya, sepengetahuan saya itu saat pemilihan presiden kemarin, dari masing-masing calon tuh kan punya tim sukses tuh. Ya. Nah, pas mau pemilu, mereka tuh gencar-gencarnya mencari suara, Dukungan dari masyarakat itu ya. Ya. Mereka mulai Apa itu yang usaha mereka untuk mulai terjun ke masyarakat itu, mulai dari bagi-bagi sembako lah, bagi-bagi kaos partai gitu, terus sama yang agak apa namanya, sebenarnya dilarang ya, ini termasuk apa ini? pidana. Apakah bagi-bagi uang atau Iya. semacamnya? Ya, Bagi-bagi uang. ya bagi-bagi uang. Karena ya apa ya namanya, bagi-bagi uang atau money politik ini udah lumrah di Lumrah. iya lumrah, udah lumrah di apa namanya, Di desa lumrah. ya udah lumrah ini di apa, di event-event pemilu ini udah membudaya dari dulu. Membudaya. Nah, Mas sendiri nih, jujur-jujuran ya kita. Jujur. Apakah pernah mendapat hal yang seperti itu? Terus saja. Terus Kemarin pas pilpres juga dapat. Terus apa yang kemudian Mas lakukan? Apakah benar-benar orang ini ngasih aku uang, jadi saya pilih orang ini, atau gimana? Enggak seperti itu Mas. Enggak bisa semerta-merta mereka ngasih kita uang terus kita nyoblos siapa calon usungan mereka, enggak kayak gitu. Enggak bisa seperti itu. Sebagai anak muda nih, Mas lebih memilih mengkaji visi misi dari parpol tersebut ya, daripada terpengaruh dari money politik ini. Ya bisa dibilang seperti itu Mas. Soalnya kan dari money politik ini bisa menimbulkan apa ya,
bisa menimbulkan suatu trigger, apa ya namanya sebutnya, kayak Pemicu. pemicu untuk para calon ini jika jadi mereka akan mengembalikan modal-modal yang dikeluarkan saat kampanye. Misal kita mengeluarkan modal, masa enggak sih kita pengen balik modal istilahnya, ya, apalagi lebih cuan lah kayak gitu. Jadi sebagai anak muda harus lebih selektif untuk Iya, harus lebih selektif. Nggak bisa semerta-merta mereka ngasih uang terus kita coblos, itu nggak bisa. Soalnya ya itu berpotensi korupsi sih. potensinya korupsi itu ya. Nah, dari Mas sendiri nih, jenis transaksi apa sih dari parpol ini yang diajukan dalam katakan visi misi ya? Yang menurut Mas, oh ini visi misinya aku banget nih. Ya lebih Visi ke misi seperti apa? visi ke apa ya? Lebih ke pembangunan sih. Pembangunan infrastruktur sama kemajuan pendidikan juga kayak gitu. Berarti Mas lebih memilih calon-calon yang lebih mementingkan infrastruktur ya? Ya mementingkan rakyatnya ya, nggak dikontrol sama petugas partai, dia tuh nggak jadi petugas partai dan dikontrol oleh pemilik partai gitu. Jadi Mas Basuki, apa sih pesan yang ingin sampaikan kepada generasi kedepannya perihal ya politik transaksional ini? Jadi ya pokoknya jangan pilih yang ngasih uang, soalnya takutnya nanti kalau dia terpilih tuh jadi pemimpin, dia bakal balikin modalnya yang buat kampanye tuh, dia pengen balikin. Jadi berpotensi korupsi nah, gitu ya? Korupsi ya, berpotensi korupsi, terus jadi mensengsarakan rakyat. Jadi kita harus benar-benar lah selektif dalam memilih calon pemimpin negara kita nanti. Kita ya harus ada konsekuensinya. Misal kita dapat uang panas nih, kalau kita nyoblos ya konsekuensinya itu, kalau dia jadi pemimpin dia bakal korupsi, terus ya nggak peduli sama rakyat, menyengsarakan rakyat. Kira-kira begitu Mas. Terima kasih Mas Basuki. Sama-sama. Untuk kali ini saya kembalikan ya. Kalau sepengalamannya Mas Bernard itu praktik politik transaksional di daerahnya Mas Bernard itu bagaimana? Unik sebetulnya di daerah saya kasusnya itu. Jadi ketika pemilihan kepala desa tahun 2019 kemarin, direncanakan tuh kepala desanya Pak Arifin. Kebetulan di kesempatan yang lalu saya bertemu beliau, sempat berbincang dengan beliau, wawancara juga dengan beliau. Jadi tujuan beliau ke depannya itu adalah sebagai pemangku kepentingan ya. Itu jadi kepentingan beliau itu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan pembangunan rest area. Nah, dari wawancara saya dengan Bapak Kepala Desa Arifin kemarin, diketahui nih kebanyakan pekerjaan warga masyarakat desa Bagan ini sebagai buruh tani, mayoritas. Sementara kan kalau kita stagnan di dalam pekerjaan yang seperti itu, kurangnya berkembang masyarakat desa. Jadi seperti situ aja. Iya, stuck di situ. Jadi kepala desa ini berupaya untuk bagaimana sih untuk mensejahterakan masyarakat ini, tidak hanya bergantung dengan istilahnya bantuan desa itu, tapi dengan usaha mereka sendiri. Maka dari itu difasilitasilah sebuah bangunan, yakni rest area. Jadi dalam rest area itu ada sebuah lapak, ada 11 lapak. Jadi di sebuah lapak itu ada 11 lapak. Nah, dalam rest area juga itu ada sebuah musola. Jadi ketika ada
pengunjung yang datang bisa beristirahat, kemudian menunaikan sholat di sana, kemudian bisa ya kalau ada masyarakat desa yang membuka lapak di sana kan bisa menikmati hidangan yang tersedia seperti kopi, jajan dan sebagainya. Nah, ini sih dalam politik transaksional ini ya, saya lihat jenis transaksi yang dilakukan adalah pengembangan rest area. Jadi rest area ini dimanfaatkan memang untuk masyarakat desa Gelagahan. Selanjutnya alat transaksi yang digunakan adalah retribusi. Jadi masyarakat yang menempati kios tersebut akan ditariki retribusi. Nah, dari wawancara saya sama kepala desa ini diketahui kalau retribusi per harinya hanya Rp1.000 per hari ya, per hari. Iya. Nanti kan kalau perhitungannya kan 11 ruko dikali 1.000 kan 11.000, kemudian dikalikan sebulan menjadi 30 plus tahun 2 tahun kan banyak gitu kan. Nanti hasil retribusi ini, penarikan retribusi ini masuk langsung ke badan usaha milik desa. Jadi dikelola badan usaha milik desa, tidak langsung oleh kepala desa. Jadi kepala desa tidak cawe-cawe istilahnya dari hasil retribusi. Nah, kemudian harapannya sih dari yang saya lihat itu masyarakat desa Gelagahan, khususnya desa Gelagahan ini bisa dalam pemilu kedepannya bisa lebih memilih orang yang sama seperti itu. Nah, yang bisa memajukan bisa mengembangkan ke depannya kan yang saya ketahui kan masih tahap pembangunan, jadi belum secara fungsional berfungsi. Tapi saya lihat kemarin saya lihat di lokasi kiosnya sudah dibuat, sudah dibangun, kemudian belum ditempati. Jadi musolahnya juga sudah dibangun, tapi yang belum sepenuhnya berfungsi atau dikelola. Kemudian seperti fasilitas air dan listrik itu masih minim, ada tapi masih. Nah, kemudian alat sebagai alat pertukaran. Nah, masyarakat desa ini dapat mengais rezeki selain menjadi buruh tani tersebut ya, bisa mengais rezeki menjadi pedagang atau penyedia layanan jasa di rest area tersebut. Nah, kemudian pemerintah desa ini mendapat hasil retribusi tadi. Kemudian peran supplier, yakni pemerintah desa, khususnya dalam bidang badan usaha milik desa. Nah, peran mereka ini akan berusaha mensejahterakan khususnya di lingkungan desa Gelagahan dalam program rest area ini. Jadi mungkin nanti dikembangkan lagi nih, nanti lampunya di model seperti apa, seperti kafe-kafe seperti itu. Jadi kafe-kafe kekinian yang bisa meramai kalayak menarik pengunjung khususnya anak-anak muda kan sering-sering kopi gitu kan. Apalagi cocok sih sebenarnya kan kalau lihat dari saya cek lokasi ya, di sebelah kiri itu langsung sawah, di belakang musola itu ada sawah lapang, kemudian ya nggak jauh dari jalan raya karena di depan langsung jalan raya nasional. Nah, kemudian peran demand, yakni masyarakat desa. Nah, peran masyarakat ini yakni untuk selalu memberikan saran ke depannya itu bagaimana. Karena kan yang menggunakan masyarakat sendiri, jadi yang mengerti lokasi, mengerti apa yang dibutuhkan, apa fasilitas penunjang sebagainya kan masyarakat. Jadi kemarin kepala desa juga menyebutkan waktu itu kepala desa juga menyebutkan kalau tiap bulannya itu ada minimal 3 pertemuan
yang dikumpulkan RT RW. Jadi mereka bermusyawarah itu, jadi mereka tidak hanya membahas nantinya tidak hanya membahas tentang kondisi lingkungan masyarakat desa, tapi juga akan bagaimana sih Apa perkembangannya. yang dibutuhkan? Ya betul, apa yang dibutuhkan dalam kas area ini. Seperti itu. Lantas bagaimana Mas? Kan ini bangun gedung-gedung baru nih, Ya, kayak betul. kios-kios, bangun infrastruktur semuanya, bangun musola, toilet dan lain-lain itu dananya dari mana Mas? Nah, Kan butuh daya besar nih, iya betul. Nah, proyek besar juga. proyek besar betul. Sebenarnya memang proyek besar. Nah, dari yang saya lakukan survei lapangan, observasi lapangan, diketahui nih Mas, untuk pembangunan jalan rest area saja itu kan dibutuhkan 2 anggaran nih. Ya, yang anggaran pertama pada tahun 2021. Nah, itu anggarannya 28.800 sekian. Nah, selanjutnya untuk bangunan jalan yang kedua itu sekalian lahannya lah maksudnya. Nah, itu sekitar 73.600 sekian. Nah, itu yang kedua ini menggunakan anggaran tahun 2022. Nah, selanjutnya untuk gedung musola sendiri menggunakan anggaran 270 juta. Lumayan banyak ya Mas. Nah, sedangkan kios-kios sendiri yang berisi 8 petak ini dengan ukuran 4 kali 7 meter sebesar 300 juta 34.000.000 sekian rupiah. Jadi kalau total kisaran ya 700 juta sekian lah. Hampir 1 M Mas. Hampir 1 M. Nah, dengan proyek yang sebesar ini harapannya memang untuk masyarakat desa ini. Saya mau nanya nih Mas. Ya. Untuk kios-kios ini apakah bisa digunakan oleh semua orang atau hanya orang-orang tertentu? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Nah, mungkin banyak dari masyarakat yang agak skeptis nanti saudara-saudara dari kepala desa yang boleh menempati. Nah, ditekankan bahwa waktu saya menemui beliau kepala desa ini tidak semuanya berhak menempati dengan syarat antri. Nah, ya siapa yang dulu ya dulu, kemudian siapa yang kalau misalnya memang minatnya banyak lebih dari kapasitas 11 gedung ini, mungkin kedepannya nanti bisa ditambahi tempat-tempat. Wah, menarik ya Mas ini. Kalau misal kepala desa Mas Bernard ini Pak Arifin misal pemilihan lagi itu bakal bisa jadi kepala desa lagi, kan dia sudah membangun karakter sama trust masyarakat untuk menjadi pemimpin yang baik dan memajukan infrastruktur di desanya yang dipimpin itu. Ya, saya kira sih seperti itu. Jadi kan dengan memuaskan, bukan memuaskan sih sebenarnya, dengan memenuhi kebutuhan masyarakat itu dalam mencari penghasilan yang alternatif itu bisa menggait pendukung dalam kontestasi pemilihan desa Kepala desa periode kedepannya. Iya, boleh lah, boleh. Mantap lah ini Pak Arifin. Patut dicontoh. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi kilas seputar perihal tentang transaksi politik yang khususnya berada di tempatnya Mas Hasogi dan tempatnya Mas Bernard. Mungkin kalau ada kisah yang perlu teman-teman ceritakan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.